Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh kumaha H-2 sudah semakin sehat bugar insya Allah ya. Karena beberapa hari ini cuacanya memang agak tidak menentu gitu ya. Kadang murupui terus di subuh, lalu juga berhenti panas, tiba-tiba breg gitu ya hujan. Tapi ya kita syukuri saja karena ya memang cuaca di Indonesia tentu saja ini masih bisa berubah dengan seketika, dan ini juga mempengaruhi mood dari teman-teman Bobotoh gitu ya, karena ya ini juga kita menghadapi partai yang krusial, menghadapi Persis Solo di 2 hari mendatang, atau tepatnya di tanggal 31 Januari di akhir bulan menghadapi Persis Solo away ke Solo Kemanahan teman-teman. Nah ini ada apakah kabar yang memang sedang panas gitu ya di luar lapangan hijau, bukan dengan klub Persis Solonya, melainkan dengan beberapa jadwal dan beberapa broadcaster yang memang tidak berpihak kepada Persib Bandung. Nah ini yang memang perlu diwaspadai adalah ada 2 teman-teman, jadi dari Persis Solo dan juga Persib Bandung yang katanya tidak disiarkan, dan juga jadwal dari I-League yang memang sangat memeras tenaga dan stamina pemain Persib Bandung jika seandainya tidak dikabulkan permintaan Persib Bandung untuk menunda pertandingannya gitu ya. Nanti kita coba jabarkan satu persatu, dimohon kesediaannya dari awal sampai akhir menonton video ini biar cekas semuanya, biar jelas dan tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Biar ya teman-teman juga ngambil satu informasi yang bermanfaat dan positif tentu saja. Baik, yang pertama, di media sosial sedang ramai dan juga banyak pertanyaan di kolom YouTube kita yang bahwa mengatakan, Kang, beneran itu Persis dengan Persib Bandung tidak disiarkan oleh Indosiar. Nah ini kita juga pengen setidaknya menenangkan teman-teman Bobotoh, kalem, insya Allah ditayangin teman-teman. Nah ini ada beberapa pola yang sudah kita pelajari dari broadcaster yang terkenal rada kumaha gitu ya untuk Indosiar ini, bahkan bukan hanya dari Persib Bandung, dalam dalam memutarkan highlight pertandingannya saja banyak kontroversial, hanya sebentar, lalu tiba-tiba ada penalti, tiba-tiba ini dan lain sebagainya. Jadi tidak enakan gitu ya ditontonnya. Nah ini memang menimbulkan satu pertanyaan, kenapa partai Persis Solo menghadapi Persib Bandung tidak disiarkan aya naon gitu ya. Jangan-jangan aya naon teman-teman, karena kita melihat posisi saat ini Persib berada di pemuncak klasemen sementara, lalu Persis Solo ada sebagai juru kunci di Super League, jadi peringkat 1 dan peringkat 18 gitu ya. Nah ini memang kalau memang tidak disiarkan justru menimbulkan bertanya-tanya. Kita ingin setidaknya tuh ada transparansi gitu ya. Tenang aja, walaupun di hari biasa pun Bon Jovi ini ribuan teman-teman, puluhan ribu mungkin yang nonton laga Persib Bandung seandainya disiarkan gitu ya. Apalagi ya sekarang rumornya tidak disiarkan gitu ya, apalagi weekend tidak disiarkan, prime time juga, karena kan weekend itu sore dan malam itu masuknya prime time atau jam utama. Nah kenapa tidak disiarkan? Kita cari benang birunya dulu teman-teman. Pola yang kita amati adalah broadcaster atau Indosiar ini atau MTech Group gitu ya, ini memang mencari keuntungan dari Persib Bandung. Dari cara apa? Ya dari cara jualan iklan ke ya sponsor gitu ya. Nah caranya gimana? Nanti exposure yang ditimbulkan oleh Bobotoh kan biasanya menggeruduk akun Indosiar gitu ya. Nama Indosiar di pencarian ini naik gitu ya, jadi sponsor juga Indosiar bisa mencari sponsor besar. Nih lihat nih gitu ya, banyak yang ingin menyaksikan laga Persis menghadapi Persib gitu ya. Sebetulnya ini laga kayaknya memang sudah akan disiarkan Indosiar, tapi
Yaitu tadi, pinternya tim marketing dari MTech Group, dari Indosiar, mencari celah gitu ya untuk memanfaatkan peluang menaikkan ya brand Persib ini biar untuk jualan mereka. Nah ini udah nggak aneh sebetulnya, tapi yang jelas insya Allah sekali lagi disiarkan teman-teman Tong Hariwang gitu ya. Jadi sekali lagi kita coba jelaskan dulu, untuk menaikkan exposure tentu perlu ada yang mendorong. Nah, yang mendorongnya ini ya Bobotoh tadi gitu ya. Bobotoh pasti ngegeruduk akun dari Indosiar, lalu juga menanyakan nah, tidak disiarkan. Nah, Indosiar pun bisa berjualan hal lainnya, yaitu melalui video.com, platform streamingnya gitu ya, yang sekarang 40.000 sebulan untuk 1 bulan gitu ya, Rp40.000 untuk 1 bulan. Nah, setelah misalkan banyak yang membeli, beberapa jam atau H-1 menjelang kick off baru diumumkan bahwa akan disiarkan. Nah, ini sudah terbaca polanya teman-teman, makanya jangan hariwang, jangan kesel terlebih dahulu. Kita lihat aja lah permainan dari MTech Group ini, karena ya seperti itu permainannya gitu ya. Walaupun begitu tentu Persib Bandung sebetulnya mau disiarin mau enggak itu mendapat keuntungan juga dari MTech Group, karena ya salah satu syarat broadcaster menjadi kerjasama dengan iLeague itu harus memberikan hak siarnya. Jadi Persib Bandung juga ya kalau disiarkan secara streaming dapat keuntungannya misalkan 10% gitu ya. Tapi kalau disiarkan di TV nasional atau di Indosiar keuntungannya 25%. Nah, ini sama-sama untung kalau Persib Bandung tidak terlalu mempermasalahkan itu. Tapi yang jelas ya Bobotoh atau Bon Jovi ini yang memang jangan sampai ada hal-hal yang memang menjadi besar lagi gitu ya. Kemarin pernah kan digeruduk juga akun Indosiar. Nah, mungkin dimanfaatkan karena sangat aneh juga hari Sabtu weekend main sore gitu ya, tidak ada acara di Indosiar yang sangat penting gitu ya. Ya kenapa nggak nyarin Persis Solo menghadapi Persib Bandung di antara puluhan tayangan yang bola yang lain, kenapa hanya Persib yang tidak disiarkan, padahal ya Persib sendiri penyumbang salah satu exposure paling besar untuk MTech Group. Jadi saya pikir kalau melah ini mah insya Allah disiarin ya teman-teman, jangan khawatir, jangan hariwang. Nah itu yang pertama, jadi itu mah teknik jualan dari MTech Group saja, kita abaikan saja teman-teman. Yang kedua, nah ini menarik teman-teman, yang mana Persib Bandung berpotensi dirugikan dalam segi tenaga gitu ya, dan memang ada dua kemungkinan. Kalau tenaga ini terkuras habis, bisa jadi kita tidak maksimal di ACL 2 dan tidak maksimal di Super League dalam perburuan gelar juara 3 kali berturut-turut ini. Jadi kita coba merangkum sesingkat mungkin teman-teman. Persib Bandung ini menyertakan surat untuk penundaan pertandingan, atau ya setidaknya ditunda di kapan hari gitu ya, pada saat menghadapi Borneo FC katanya gitu ya. Nah, masalahnya bagaimana? Masalahnya pertandingan away Borneo menghadapi Persib Bandung ini berdekatan dengan pertandingan di ACL 2 menghadapi Ratchaburi FC di Kota Bandung atau di laga home teman-teman. Nah, ini berlaku pada saat tanggal 6 Februari sampai dengan 18 Februari ini kita sangat padat sekali, apalagi kan masuk bulan puasa gitu ya, bulan Ramadan, yang buat teman-teman atau pemain Persib yang muslim ini kan sangat mengganggu lah nantinya untuk yang tidak fokus ibadahnya juga, karena jadwalnya aja nggak serungsing gitu ya. Nah ini pertama teman-teman, kita mulai dari biar ada gambaran ya, mulai dari pertandingan menghadapi Malut United di GBLA tanggal 6 Februari. Jadi tanggal 6 Februari Persib Bandung akan menghadapi Malut United di GBLA. Baik, nah dari tanggal 6 ini Persib Bandung memiliki berapa hari, 2-3 hari untuk recovery, untuk nyusun skema permainan terakhir mungkin ya, sebelum terbang ke Thailand menghadapi Ratchaburi FC di 16 besar ACL 2 di tanggal 11. Jadi dari tanggal 6 ke tanggal 11 ini jaraknya kan hanya 3
4 hari gitu ya, tapi sebetulnya recovery ini membutuhkan hanya 2 hari istirahat saja. Selebihnya Persib Bandung harus melakukan perjalanan, official training, pemantapan strategi dan lain sebagainya. Jadi istirahat mah saya pikir ya pasti agak terganggu lah kalau memang melakukan perjalanan jauh, apalagi ini levelnya Asia gitu ya teman-teman. Kesalahan kecil aja bisa menjadi petaka kalau menurut Boyan Hodak. Jadi dari tanggal 6 ke tanggal 11 ini memang sangat menguras tenaga sebetulnya. Nah, dari Ratchaburi ini dari Thailand kita akan terbang dari tanggal 11 ini menghadapi Borneo ini di Samarinda karena kita away itu di tanggal 16 teman-teman. Jadi dari tanggal 11 kita main lagi di tanggal 16 ACL2 gitu ya. ACL2 apa? Super League. Jadi dari Ratchaburi kemungkinan bisa jadi untuk skemanya pemain Persib Bandung jika memang tidak diundur ya. Pemain Persib Bandung setelah menghadapi Ratchaburi tanggal 12, tanggal 13 ini istirahat di Thailand baru pulang ke Jakarta melanjutkan perjalanan langsung ke Samarinda tanpa pulang ke Bandung. Nah, ini kan tentu perjalanan panjang nih, teman-teman. Nah, mungkin bisa diakali dengan kelelahan yang luar biasa. Saya pikir Boyan Hodak masih punya rotasi yang harus diakali. Nah, dari tanggal 16 itu Persib Bandung harus terbang ke Bandung lagi gitu ya, menghadapi Ratchaburi di leg kedua ACL2 babak 16 besar. Bayangin teman-teman, dari tanggal 16 ke tanggal 18 ini di mana jarak untuk istirahatnya. Saya pikir untuk tidur pun rep-repan, mual-mual nyenyak gitu ya, apalagi belum nanti Persib Bandung tidak mempunyai kesempatan official training, tidak mempunyai recovery, tidak mempunyai skema bermain yang matang menghadapi laga krusial menghadapi Ratchaburi gitu ya di leg kedua. Nah, ini memang perlu adanya pengunduran jadwal. Masalahnya sampai sekarang PT I-League itu belum mengabulkan permintaan dari Persib Bandung karena bisa jadi ya, ini mah asumsi dari kami teman-teman, I-League ini sedang mengantisipasi beberapa hal juga gitu ya. Sebetulnya kalau dipaksakan sangat merugikan Persib Bandung, sangat merugikan nama Indonesia karena kita menggendong nama Indonesia di ACL2 ini. Namun ya kita nggak tahu kenapa belum dikabulkan. Jadi I-League kemungkinan saat ini sedang merancang ulangnya mau kapan gitu ya, partai tunda ini mau kapan, karena sekarang kan Borneo, Persib, Persija, dan Malut United sedang dalam track atau dalam sprint mengejar gelar juara di musim ini. Jadi kalau memang katakanlah bisa jadi kalau partai tunda Borneo menghadapi Persib ini menjadi partai penentu gitu ya, poin penentu siapa yang bisa menjadi juara musim ini juga sangat krusial gitu ya. Makanya PT I-League belum memutuskan karena melihat situasi dan kondisi terakhir dulu. Tapi masalahnya teman-teman, kalau tidak buru-buru diputuskan dalam beberapa hari ke depan, kalau sudah masuk bulan Februari, saya pikir nggak ada waktu lagi karena Persib Bandung harus menyiapkan tiket, akomodasi, perjalanan dan lain sebagainya. Ini kan tidak mudah gitu ya. Persib juga harus meng-hire event organisernya yang di Thailand dan lain sebagainya. Jadi memang ini nggak bisa dadakan gitu ya. Minimal ya paling telat itu 10 hari atau 12 hari itu sudah harus fix semuanya. Nah, Persib Bandung juga sudah mengirimkan untuk pengunduran jadwal ini dari awal bulan Januari, teman-teman. Jadi tidak ada alasan untuk I-League bilang, wah ini Persib ngajuinnya telat nih, wah ini Persib harusnya 2 minggu sebelumnya dan lain sebagainya. Itu nggak ada alasan lagi. Jadi Persib Bandung sudah mengirimkan untuk penundaan jadwal menghadapi Borneo ini jauh-jauh hari gitu ya, karena masalahnya di putaran pertama juga menghadapi Borneo ini kita diundur gitu ya jadwalnya, tapi bukan karena alasan ada ACL2, tapi waktu itu alasan keamanan di Jakarta yang ada demo gitu ya teman-teman, sehingga ya di Liga beberapa dihentikan dan memang diundur. Nah, untuk putaran kedua ini ya itulah ya apa ya sudah jalannya gitu ya, harus dengan Borneo lagi yang diundur teman-teman, karena bener ini mepet banget dari tanggal 6 ke 11, tanggal 16 dan juga tanggal 18. Nah, 16 ke 18 nya ini sama sekali tidak ada istirahat kalau memang tidak diundur. Luar biasa teman-teman gitu ya. Ini pemainnya kemarin main tuh apa ya,
enten napaknya sih gak kumaha gitu ya, karena kebanyakan di pesawat dan kebanyakan mungkin kaditu kadia gitu ya, tidak fokus lah. Pasti ini akan sedikit memberatkan Persib Bandung perjuangannya di ACL 2 gitu teman-teman. Mudah-mudahan ya kita doakan dua hal ini berjalan baik saja. Persis Solo menghadapi Persib Bandung disiarkan, dan Borneo FC menghadapi Persib Bandung ini bisa diundur jadwalnya. Mau kapan, mangga aja, itu mah kewenangan dari I-League, yang penting diundur gitu ya. Jangan sampai ya ini apa ya, kasihan lah, masa enggak gitu ya, enggak dikasih nggak dikasih kelonggaran. Borneo FC juga saya pikir masih mempunyai hati nurani lah ini, karena untuk membawa nama negara gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita bahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi. Yang pertama, Dion Makte alus teh si Kang asa ragu. Ya jujur teman-teman, saya juga belum begitu mengikuti Dion Mak ini ya, karena katanya dari pemain timnas U20 naik ke U22, sekarang naik ke U23, tapi masih asing di telinga, dan saya sendiri belum pernah menyaksikan Dion Mak ini di timnas U23 gitu. Jadi ya saya nggak bisa berkomentar, namun bisa menjadi pegangan adalah Boyan Hodak mengatakan, saya nggak tahu teman-teman pernah mendengar atau tidak, Boyan Hodak mengatakan bahwa Dion Mak ini diproyeksikan untuk jangka panjang di Persib Bandung, bukan jangka pendek. Nah, kalau jangka pendek ini terlalu susah katanya untuk masuk ke skuad utama, karena Dion Mak harus bersaing dengan Barba, Patricio Matrikadi, lalu ada Julio Cesar di situ, ada Kakang, ada Robi, ada Dewangga, sekarang ada Kurzawa juga. Jadi memang banyak pos yang harus bersaing dengan Dion Mak gitu ya. Jadi Dion Mak ini ya harus meningkatkan kapabilitas permainannya menurut Boyan Hodak gitu, kalau mau masuk sejajar di tim inti. Tapi ya itu sedikit demi sedikit aja, kita proyeksikannya untuk jangka panjang katanya gitu ya. Nah ini memang ya ya aki-aki gede wadul kumaha, waktu awal bilangnya pengen pemain yang bisa langsung main di starting 11 gitu ya, tapi sekarang untuk proyeksi jangka panjang. Jadi apakah proyek Boyan Hodak mendatangkan Dion Mak atau pemain titipan, nah ini kita nggak tahu lah. Yang jelas ya sudah menjadi pemain Persib Bandung gitu aja ya. Lalu selanjutnya, jadina Ragnar atau Joy nuka Persib Kang? Waduh, ini juga saya nggak bisa komentar. Kalau Ragnar Oratmangun kan ini memang berdasarkan satu pola di teman-teman media yang bisa jadi Persib Bandung opsi paling realistis mendatangkan pemain diaspora gitu ya. Pemain diaspora ini ditentukan dengan posisi yang ada, yang diperlukan oleh Persib Bandung. Katanya sekarang kan masih kosong posisi nomor 10. Ya bisa jadi sebetulnya Eliano di situ bisa gitu ya. Berginho juga sebetulnya sekarang sudah bisa menempati posisi nomor 10 dan lain sebagainya. Namun tetap masih ada kekhawatiran di kalangan teman-teman Boboto yang menimbulkan, ya mungkin bisa jadi nih manajemen juga mendengarkan aspirasi, dan Boyan Hodak juga masih bisa mengevaluasi skuad Persib Bandung gitu ya. Jadi ya inilah, kalau memang Boyan tidak mau menumbalkan slot asing, ya narik pemain lokal. Kalau pemain lokal yang susah, yang sekarang sedang bermain di klub Indonesia susah didapatkan, ya otomatis mungkin menambah pemain lokal yang ada di luar negeri gitu ya, maksudnya pemain diaspora. Ya kita tunggulah, masih ada sampai dengan tanggal 6 Februari, apapun masih bisa terjadi gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya, Ari kitas teh sabaraha hari jantena Kang? Kitas teh ada yang bilang kalau secara resminya 14 hari kerja gitu ya, tapi ada yang bilang hanya 2 hari, 4 hari juga bisa, kalau dia artis, kalau dia orang terkenal, kalau dia ini, kalau dia itu gitu ya. Nah ini juga mungkin ya, kalau hari kemarin sudah ikut latihan, kelihatannya memang sudah selesai kita, tapi masalahnya mungkin ada dokumen lain yang belum bisa terdaftar gitu ya, belum bisa diselesaikan, karena sampai hari ini nama
Layvin Kurzawa dan Dion Mark belum terdaftar di I-League sehingga memang belum bisa bermain untuk Persib Bandung, teman-teman. Itu masalahnya. Jadi kalau Kitasma mungkin sudah selesai tapi dokumen yang lain masih belum selesai gitu ya. Kita tunggu saja kapan waktunya bisa dimainkan. Lalu selanjutnya terakhir aja pertanyaannya, Ari denda Persib teh dibayar kusaha Kang? Denda maksudnya denda individu pemain atau denda klub? Kalau denda individu pemain katakanlah dia kartu kuning atau kartu merah, nah ini mungkin masih bisa ditalangan ya. Kalau di Persib kita nggak tahu, kalau klub lain mungkin mah itu bisa potong gaji atau gimana, tapi di Persib juga ya kemungkinan ada pembicaraan gitu ya di kontrak atau gimana, yang mana ya mungkin ada maksimal kartu merah 1 ya setiap pemain bisa kita bayarkan. Nah, ada mungkin pembicaraan seperti itu, tapi secara detailnya kita nggak pernah tahu teman-teman. Tapi yang jelas ya pemain mah menerima bersih, bahkan di Persib mah banyak bonusnya gitu ya. Tapi kalau denda klub ya otomatis harus dibayarkan. Nah, dibayarkannya bisa dari uang subsidi atau memang dari kas finansial Persib sendiri. Yang penting mah Kokomdis harus full gitu ya. Misalkan 75 juta rupiah ya harus bayar 75 juta rupiah dalam waktu 2 minggu. Jadi kalau katakanlah finansial Persib kasnya lagi kosong, nah kan setiap bulan Persib ini atau klub Liga 1, Liga 2 ini disubsidi itu dari I-League. Nah, uang dari I-League ini dipotong untuk pembayaran ke Komdis, teman-teman. Jadi intinya kalau Persib tidak bayar ya uang subsidinya langsung terpotong untuk pembayaran sanksi ke Komdis gitu, teman-teman. Intinya mah gitu ya secara singkatnya. Ameh telir, jadi denda mah pasti harus dibayar itu ya. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.